Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Man adraka raka'atan minas salati faqad adraka shalah. barang siapa mendapatkan satu rakaat dari suatu salat, berarti dia telah mendapatkan salat. Jika seseorang sempat mendapatkan ruku sebelum imam meluruskan tulang punggungnya dari rukunya, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Afwan. Saya beri penekanan dulu. Begitu imam bangkit dari ruku, dan tidak mesti dia bilang sami Allahu liman hamidah dulu, maka Anda sudah tidak bisa hitung satu rakaat. Karena ada sebagian imam, sami Allahu liman hamidahnya itu nunggu dekat mic. Karena mic-nya dia bukan mic kuping ini. Mic-nya dia mic standing. Jadi dia bangkit dulu, baru ketika mulutnya dekat mic, baru dia bilang sami Allahu liman hamidah. Tolak ukurnya bukan sami Allahu liman hamidah. Tolak ukurnya apa? Bangkitnya dia dari ruku. Berarti boleh diberi catatan dekat situ. Tolak ukurnya adalah bangkit dari ruku, bukan sami Allahu liman hamidah. Karena kadang-kadang kita datang dan kita terlambat, kita mau hitung satu rakaat, telinga kita belum mendengar sami Allahu liman hamidah, tapi sudut mata kita lihat dia bangkit duluan sebelum kita ruku. Jemaah pengalaman enggak? Masuk, sami Allahu liman hamidah belum terdengar. Tapi sudut mata ini, itu melihat imamnya bangkit. Dan kita terlambat. Jadi posisinya begini. Kita berdiri, imamnya ruku. Begitu kita ruku, imamnya bangkit. Dan kita tahu dengan sudut mata kita, maka tidak boleh hitung satu rakaat. Karena patokannya bukan sami Allahu liman hamidah. Patokannya apa? Bangkitnya imam dari ruku. Karena ada sebagian imam yang tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah kecuali nanti mulutnya dekat mic standing. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi SAW sedang beliau tengah ruku. Dia pun ruku sebelum sampai di barisan. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Beliau pun bersabda, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. mudah-mudahan Allah memberimu kegigihan dan janganlah kamu ulangi. Abu Dawud menambahkan di dalamnya, dia ruku sebelum sampai barisan, kemudian berjalan menuju barisan. Ya. Ada riwayat sahabat namanya Abu Bakrah. Dan Abu Bakrah bukan Abu Bakar, beda lagi. Abu Bakar sendiri, Abu Bakrah beda lagi. Abu Bakrah pernah melihat Nabi SAW sebagai imam masih ruku. Maka supaya dia bisa dapat satu rakaat, belum masuk di soft, dia sudah ruku duluan lalu jalan. Nggak usah saya praktekkan, bisa dibayangkan sendiri ya. Ruku duluan, terus jalan. Tik dalam keadaan ruku. Lalu ada yang ceritakan kepada Nabi SAW. Itu tadi Abu Bakrah. Baru masuk masjid, belum masuk soft, sudah ruku duluan lalu jalan. Demi dapat apa? Satu rakaat. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakrah, semoga Allah tambahkan untukmu semangat dalam sholat, tapi jangan diulangi lagi. Ada beberapa penafsiran jangan diulangi. Penafsiran yang benar adalah jangan lagi diulangi itu. Belum masuk soft sudah ruku duluan. Tapi Nabi tidak menyalahkan dia soal menghitung satu rakaatnya. Justru Abu Bakrah itu melakukan yang demikian karena dia tahu bahwa dapat rukunya imam bisa dihitung satu rakaat. Makanya dia lakukan itu. Cuma belum masuk soft sudah ruku duluan. Itu yang disalahkan Nabi. Nabi tidak menyalahkan dia hitung rakaat dengan dapat ruku. Yang Nabi salahkan apa? Ruku duluan sebelum masuk soft. Ada di catatan kaki. Coba dibaca. Maksudnya jangan kau ulangi itu. Catatan kaki 206. Catatan kaki 206, halaman 605. Ada yang mengatakan, kalimat la ta'ud berarti
la ta'id. Janganlah kamu mengulangi salatmu lagi karena ia sudah sah. Ada juga yang mengatakan la ta'du dari kata al-adu was-sa'yu. Jangan berjalan. Ada juga yang berpendapat la ta'ud dari kata al-aud yang berarti janganlah kamu ulangi perbuatanmu masuk untuk ikut ruku sebelum kamu sampai di barisan. Inilah yang lebih dekat. Ya. Cukup ya. Cukup. Ini 3 penafsiran. Wala ta'ud itu maksudnya apa? Tapi penafsiran yang lebih tepat adalah besok-besok jangan diulangi lagi kamu sudah ruku sebelum masuk shaf. Lanjut. Kembali ke atas. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan ruku sebelum imam meluruskan tulang punggungnya berarti dia telah mendapatkan 1 rakaat adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Wa man adraka ar-raka'ata faqad adraka shalah. jika kalian mendatangi sholat, maksudnya masjid, sedang kami tengah sujud, sujudlah kalian dan janganlah kalian menghitungnya sebagai 1 rakaat. Barang siapa mendapatkan ruku, berarti dia telah mendapatkan 1 rakaat. Saya salah baca sedikit. Wa man adraka ar-raka'ah. Raka'ah bukan raka'ah. Siapa yang dapatkan ruku, maka dia dapat salat atau 1 rakaat. Dalam lafaz Ibnu Khuzaimah, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi disebutkan, Man adraka raka'atan minas salati faqad adrakaha qabla an yuqimal imamu sulbahu. Di situ apa? Sulbahu. Yang benar sulbahu. Dikoreksi. Yang benar sulbahu. Yang benar sulbahu. artinya, barang siapa mendapatkan sholat atau imam sedang ruku, berarti dia telah mendapatkan rakaat sholat sebelum imam meluruskan tulang punggungnya. Ini jelas. Siapa yang dapat ruku sebelum imamnya bangkit, maka dia sudah dapat rakaat. Ya. Dan ini lebih tepat karena ini lebih terdukung dengan dalil secara khusus ketimbang pendapat yang mengatakan harus dapat Al-Fatihah. Lanjut. Demikian itu pendapat mayoritas imam dari kaum salaf dan khalaf, yaitu bahwa barang siapa mendapatkan imam dalam keadaan ruku, kemudian dia bertakbir dan ikut ruku, serta menempatkan kedua tangannya di kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya, berarti dia telah mendapatkan 1 rakaat. Ya, berarti ini juga bisa dibilang kalau selisihan nggak boleh. Jangankan cuma terlambat, belum ruku imamnya sudah bangkit, itu terlambat. Jangankan cuma terlambat, selisihan pun tidak boleh. Kita gini, lihat tangan saya. Sami Allah liman hamidah. Tidak boleh. Di mana? Kita selisihan. Apa selisihan? Ketemu di jalan. Ya, ketemuan di jalan. Dianya jalan menuju i'tidal, kita jalan menuju ruku. Papasan di jalan pun tidak boleh. Harus ketemunya di ruku. Apalagi dia sudah bangkit duluan. Lanjut. Barang siapa tidak mendapatkan hal tersebut berarti dia telah tertinggal 1 rakaat dan tidak boleh menghitungnya sebagai 1 rakaat. Demikian itu pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan hal itu diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Sepertinya ada catatan kaki. Catatan kaki 201. 201 atau 211 itu ya? 211. Catatan kaki 211, halaman 606. Pendapat inilah yang benar yang menjadi pegangan jumhur imam. Pendapat ini maksudnya apa? Pendapat inilah yang benar. Pendapat yang mana? Pendapat bahwa 1 rakaat itu terhitung dengan mendapati ruku sama imam. Ini yang benar. Bukan yang bilang Al-Fatihah. Lanjut.
Itu pula yang menjadi kesepakatan para penganut 4 imam, sebagaimana telah dikemukakan. Ditarjih oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Asy-Syaukani di dalam pendapatnya yang kedua, dan Imam Ibnu Baz rahimahullah. Di situ ditarjih ya. Ditarjih. Oke, lanjut. Ditarjih maksudnya apa? Dikuatkan. Pendapat ini dikuatkan atau dinilai lebih kuat oleh Ibnu Abdul Bar, An-Nawawi, Asy-Syaukani. Begitu juga ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz. Pendapat kedua Menyebutkan bahwa barang siapa mendapatkan imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ikut bergabung dalam ruku, demikian itu tidak bisa dihitung 1 rakaat. Karena bacaan Al-Fatihah itu wajib sedang dia belum membacanya. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan harus dapat apa? Al-Fatihah. Alasannya adalah karena sabda Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak sempat atau tidak membaca Al-Fatihah. Yang benar, ini berlaku untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Berlaku juga buat makmum apabila imam suaranya tidak terdengar, alias sholat sirriyah, seperti zuhur, asar, atau rakaat 3 maghrib, rakaat 3, 4 isya. Maka ini wajib baca Al-Fatihah. Ya. Adapun orang jadi makmum yang imamnya terdengar, maka dia tidak wajib baca Al-Fatihah, melainkan dia harusnya dengar Al-Fatihahnya. Disimak dengan seksama. Begitu juga bagi makmum yang memang terlambat dan imam sudah di posisi ruku, maka pendapat yang benar itu juga bukan kewajiban untuk dia baca Al-Fatihah, karena kewajibannya adalah ikut imam. Langsung ruku, dan itu terhitung 1 rakaat. Bisa dipahami?